Banyak orang mengatakan kalau dia miskin ujian, kalau dia sakit ujian, kalau dia susah ujian, tapi kalau dia kaya nikmat. Salah. Matur suwun. Kalau dia kaya itu juga ujian. Ujiannya apa? Ujian harta. Diuji dengan brondol lulus, tapi diuji dengan 100 kapling nggak lulus. Diuji dengan sehat, banyak yang nggak lulus. Buktinya apa? Buktinya orang ketika di rumah sakit semuanya megang tasbih, salatullah, salamullah. Begitu sehat megang handphone, cinta satu malam. Itu membuktikan orang diuji sakit lulus, diuji miskin lulus, diuji sehat gagal, diuji kaya gagal, kecuali masyarakat di sekitar Masjid Al-Muhajirin. Diuji harta lulus, duitnya dia belikan ke tiang, duitnya dia belikan ke atap, duitnya dia belikan ke kubah. Begitu saya tadi sampai melihat masjid, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, mantap sekali masjidnya. Sampai ke dalam, jamaahnya nggak ada. Mana ini jamaah? Ustadz Somad, jamaahnya sholat di musola-musola. Ternyata masyarakat sini di samping membangun masjid, mereka juga punya musola di dekat-dekat rumah mereka. Artinya apa? Masjidnya wakaf, musolanya wakaf. Mereka memang suka berwakaf. Wakaf itu artinya apa? Berhenti. Kenapa wakaf disebut berhenti? Karena duitnya selama ini ngalir. Habis panen 5 ton, 10 ton, 100 ton, duitnya ngalir. Tapi terserah setelah berwakaf, duitnya berhenti, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan wakaf lillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz bicara tentang 2 amal di desa kami, pertama amal badan, yang kedua amal harta, masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin berbondong-bondong mau mewakafkan tanahnya. Terus apa masalahnya Pak? Disitulah masalahnya Pak Ustaz. Kenapa? Ternyata tanah wakaf mereka ini semuanya tanah bermasalah. Kita ini berwakaf lillah, bukan karena ada masalah. Wakaf mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang ketiga ada yang diwakafkan tanah, sawit, kebun, yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah sawit kebun 2 hektar, biaya untuk operasional masjid tunai, saya terima, langsung dibawa ke KUA. Mas, Arab Lumanang di Mas, Arab kantor KUA. Ojo, bukan mau kawin lagi Bu, Bapak tuh mau mengurus akta ikrar wakaf. Karena kalau tanah ini tidak diurus akta ikrar wakafnya, nanti menjadi sengketa antara yayasan, antara masjid dengan anak cucu keturunan. Bapaknya ikhlas, ibunya ikhlas, anak cucunya belum tentu. Tapi anak saya baik Pak Ustadz, anakmu baik, mantumu belum tentu. Maka mesti ada namanya surat akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Kecamatan apa ya Pak? Hah? Kecamatan Tapung Hilir mengeluarkan akta ikrar wakaf bahwa tanah sawit 2 hektar sudah diserahkan ke masjid. Lalu surat tanah sertifikat dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, di bawah namanya pemilik sawit 2 hektar adalah Yayasan Masjid Al-Muhajirin. Kalau sudah punya yayasan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dialihnamakan, dan tidak bisa diwariskan, karena dia adalah milik Allah.
Jangan cuman husnuzon, prasangka baik. Pak, nggak diurus ke KUA, kantor akta ikrar wakaf. Nggak usahlah Pak Ustaz, kami di sini udah kenal lama, insya Allah baik. Belum ada anti kebal setan Pak. Setan belum pensiun. Setan datang dari depan. Iya, sekarang dia nggak mau ngambil karena rezekinya lancar, karena duitnya banyak, karena sawitnya banyak. Kalau nanti hari berganti musim berubah, trek, apa yang terjadi? Setan datang. La'atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan kita lihat infak jamaah malam ini yang terkumpul melalui sorban dan kotak. Itu baru muqaddimahnya. Masyarakat Masjid Al-Muhajirin, mereka akan langsung melalui transfer banking. Besok insya Allah terkumpul 1 miliar. 1 miliar berapa ini? Ini hasil sementara 1.606.000. Yang menjadi pertanyaan saya, yang ngasih 1.000 ini siapa? Ustaz, jangan sepele Pak Ustaz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar ujung rambut, walaupun sebesar ujung jarum, akan dibalas Allah Ta'ala. Begitu cara menghibur hati yang ngasih 1.000 tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita mesti ajar demikian. Jangan takut cerita mati. Nah, sambil makan sahur, nanti kalau bapak mati, kamu ke masjid ya. Kalau bapak mati, kamu sholat tarawih ya. Kalau bapak mati, nanti kamu yang akan menyolatkan jenazah bapak. Kamu jadi imamnya. Nanti kalau bapak mati, kamu baca Yasin. Kalau bapak mati, kamu buat tahlil. Ini kadang banyak orang takut cerita mati. Nah, kalau bapak mati, jangan cerita mati. Ketika mati datang, dia kaget, terkejut, karena tidak pernah cerita mati. Dia terkejut, dia dilema, dia depresi, dia stres, akhirnya mencakar-cakar dinding, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Iya, kalau yang dia tarik rambut dia, rambut orang dia tarik. Anak kecil bisa tahan dengar ceramah 1 jam. Anak kecil bisa tahan dengar ceramah 1 jam. Wong cilik, anak cilik, bocah cilik ison dengar ceramah 1 jam. Ini menunjukkan anak-anak di kawasan Masjid Al-Muhajirin sudah diajarkan ke masjid dekat dengan ustadz, mendengar ceramah, pengajian. Kalau di masjidmu masih ada anak kecil, di masjidmu masih ada anak kecil, maka masjid ini 20 tahun akan datang masih tetap ada sholat tarawih berjamaah. Ini yang akan jadi ketua masjid tahun 2050. Dia nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya dari Masjid Al-Muhajirin Tapung Hilir. Ustaz pernah ceramah tahun 2021, waktu itu saya masih kecil. Sebagian bapak ini udah meninggal semua. Kami masih hidup waktu itu. Apa yang dimuliakan Allah? Saya waktu kecil lomba baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa la yu'izzu man. Lupa pula. Sampai habis lomba dikasih piala kecil, pialanya sebesar ini.
Tapi sampai hari ini masih tersimpan, tertulis 1985, juara 1 lomba baca doa kunut Abdul Somad. Fotonya ditempel di dinding. Gagah pede. Anak-anak kita juga buat begitu. Dalam rangka malam nuzul Quran, lomba baca Iqra. Maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadiahnya sepele. Bukan itu yang mereka pandang, tapi ada kenangan sejarah dalam hidup mereka. Setuju? Lomba azan, lomba jadi imam, lomba baca doa kunut, lomba memimpin tahlil, khatim, tahtim, barzanji, lomba ibu-ibu juga buat lomba barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ini kalau tidak diteruskan, maka tradisi-tradisi ini akan digantikan oleh TikTok, akan digantikan oleh keyboard tunggal. Tradisi-tradisi Islami yang sudah diajarkan sejak nenek moyang kita dulu membentuk kepribadian kita hari ini, maka ini mesti disupport terus, dibuatkan tenda, dibuatkan ramai. Tapi susah mau ngurus surat izinnya Pak Ustadz. Insya Allah tak lama lagi Covid akan kabur. Mudah-mudahan setelah Covid-19 pergi, Covid-20 jangan lagi datang. Jangan pula 19 pergi berdatangan 20, 21, 23, 24. Makanya tiap malam kita berdoa, tiap malam kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa di celah-celah tarawih itu berselawat? Kenapa di celah-celah tarawih dan witir itu berselawat? Karena satu-satunya ibadah yang dijamin diterima Allah adalah solawat. Solawat diterima kenapa? Dibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kalau tidak pakai solawat nggak diterima. Khutbah kalau nggak pakai selawat nggak diterima. Ngumpul ramai-ramai kalau nggak ada selawat jadi majelis bangkai, antana jifah, bangkai busuk, berulat, berbau karena tidak ada selawat. Jadi kita ini mulia karena selawat. Itulah maka sepanjang tarawih berselawat, berselawat, berselawat. Kita ingin supaya tarawih dan witir kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat lomba solawat, solawat badar, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat munjiat, solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dari Kapung Hilir. Kapung Hilir? Hah? Umbansari, Rembang, Gerbang. Oh, pintu gerbang. Berarti saya belum sampai. Baru sampai gerbangnya. Solawat dari Gerbang Sari, Tapung Hilir dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Masjid Nabawi. Nabi tanya, ini dari mana? Kata malaikat,
ini dari Gerbang Sari Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau Indonesia. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian dibawa ke makamku, kata Nabi. Sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika waqad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Kau kan sudah mati, sudah hancur, dimakan cacing tanah. Dijawab Kanjeng Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Tanah tidak bisa memakan jasad para nabi, karena jasad nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ngawur. Oh, so iya jasad nabi itu nggak bisa dimakan, Pak Ustaz. Jangankan nabi, Fir'aun aja bisa tidak dimakan tanah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu utuh. Kami selamatkan engkau, hai Fir'aun, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Fir'aun saja bisa diabadikan Allah jasadnya sampai hari ini, kekal, masih ada di Kairo, Mesir. Allahu Akbar.